daripada fokus kepada bagaimana layout daripada konsep daripada pementasan demi pementasan. Festival ini akan dibawa bagaimana, seperti apa, warnanya seperti apa, tonnya warna seperti apa, tokoh Nyi Buba itu seperti apa. Yang intinya adalah bahwa Nyi Buba ini adalah seorang legenda, seorang karakter fiktif yang sesungguhnya itu menjadi simbol semangat warga Semarang yang mau bersama-sama guyup, mau bersama-sama berjuang. Walaupun mungkin Nyi Buba ini sudah status sosialnya established, dia adalah tokoh yang egaliter, sederhana, yang mau membumi, mau merakyat seperti itu. Sehingga ada tokoh, ada penokohan ini dipakai topeng, kenapa? Bukan untuk menyimpan rahasianya, tapi justru ini adalah supaya dia lebih dekat pada rakyat yang akan dibantu dia, seperti itu. Ada tantangan dari membuat logo sampai memunculkan karakter Nyi Buba itu sendiri. Bagaimana karakter ini menjadi tokoh sentral di semua cerita yang menjadi 4 pementasan. Ketika memunculkan tokoh ini, apakah ini perempuan yang bagaimana? Dia ternyata adalah sosok seorang ibu yang menjadi simbol bahwa kita mengenal adanya Ibu Pertiwi, adanya ibu yang mengayomi bumi ini. Sehingga sosok Nyi Buba ini adalah sosok ibu yang siap mengayomi anak-anaknya, sehingga sosok Nyi Buba ini ada karakter-karakter yang positif gitu. Dan ada kesulitan itu karena ini bukan tokoh yang ada di cerita-cerita sebelumnya atau ada pakem cerita, sehingga kita harus menciptakan sendiri dari cerita, dari tokohnya, perwajahannya, itu semua kita munculkan baru. Festival Boba Semarang sendiri, kita ada 4 titik dan 4 cerita yang sangat berbeda. Di masing-masing cerita memang kita harus memberikan beberapa sentuhan artistik ataupun kejutan-kejutan yang bisa membuat penonton ataupun pemain itu juga ada sensasi yang berbeda-beda di tiap titiknya. Tiap-tiap tempat tuh semuanya repot semua karena itu sistemnya kita observasi lokasi dulu, terus observasi cerita, bedah cerita, kita explore mau diapain ini, mau kasih properti apa atau artistik apa dan penataan panggung seperti apa. Itu memang menjadikan tiap titik itu sebuah sensasi yang sangat berbeda dan semuanya memang sulit semua. Untuk sistem kerja sih memang kita dari awal kita prepare dulu, kita diskusi dulu untuk titik yang pertama kita angkat apa. Setelah itu kita tahu ceritanya, kita cari nih mau di momen apa yang bikin kita gimmicknya, mau di momen yang mana, habis itu peran-peran apa yang bisa dijadikan sebagai penunjang pementasan, bisa jadi membaur kepada masyarakat sekitar sesuai dengan konsepnya. Festival Boba 2025 ini yang jelas kerasa adalah bagaimana menyatu dengan warga di keempat titik, baik Sekayu, kemudian Pecinan, Kauman, sampai Krafet, benar-benar menyatu dengan warga. Bahkan di beberapa titik kayak ngeblend antara kru, pemain, penonton, semua jadi satu. Itu yang lebih kerasa sih di Festival Boba Semarang 2025 kali ini. Yang paling penting karena stage-nya sangat menyatu dengan penonton, ya kita nggak bisa yang formal gitu aja ya, berjarak antara MC dengan penonton. Benar-benar harus ngeblend, kita bisa ngebaca mana yang bisa kita mainkan dalam tanda kutip biar
semuanya bisa seolah-olah terjahit menjadi satu dalam satu pertunjukan yang menarik. Nggak ada kata-kata mutir apapun, intinya terima kasih sudah diajak terlibat. Selamat buat teman-teman GSAC, selamat sekali lagi semua dari awal sampai akhir, selamat, kalian keren. Jadi saya di wardrobe itu mengerjakan seputar persiapan teman-teman dari kostum, kemudian kostum dari teman-teman aktor, teman-teman tari, sama teman-teman pemusik. Jadi pertama itu dari Pak Sutradara, dari penulis itu kan nge-share naskah ya, terus jadi Pak Sutradara menjelaskan lagi latar waktunya, terus latar tokoh ini tuh usia berapa, terus perannya apa. Jadi Vida harus menyesuaikan dengan peran-peran yang sudah ditulis. Kemudian satu lagi Vida menyesuaikan dengan kurator, karena kurator yang membuat posternya, jadi dari poster sama aktualnya itu harus sama lah, yang nggak sama persis, kira-kira 80% tuh sama. Yang paling susah itu waktu di pecinan, karena itu ada pendekar Rompi Macan, dan itu kalau sewa itu cari nggak ada yang meminjamkan dan menyewakan Rompi Macan. Terus lakonnya juga banyak, aktornya lebih banyak dari cerita sebelumnya, jadi itu yang menurut Vida lebih susah cari kostum. Saya chemistry yang terbangun di antara pemain, sutradara, dan direktur dan pimpinan proyek sangat baik dan sangat akrab sekali. Kalau menurut saya dari pemain-pemainnya sangat-sangat masih bisa masuk ke karakternya masing-masing ya. Terutama ketika ada pertikaian itu bisa keluar masuk itu menurutku luar biasa banget sih untuk. Bagi saya ini adalah sebuah tantangan bagaimana menyajikan hasil fotografi yang berbeda dan tentunya yang sangat artistik. Kalau buat saya ini kesempatan yang sangat menarik ya, apalagi ada 4 titik yang bisa dieksplorasi dan semuanya punya tema yang berbeda. Kalau dari video sih jadi menarik, ada banyak hal yang akhirnya bisa saya sajikan juga ke dalam video yang nanti akan ditonton oleh masyarakat gitu. Oke, semoga GSAC semakin jaya dan semakin berkembang dengan pemain-pemain yang berkarakter. Oke. Kalau dari saya semoga GSAC bisa terus berkarya ke depannya dan memberi inspirasi kepada anak-anak muda terutama untuk bisa lebih banyak atau mungkin malah bergabung ke GSAC untuk menjadi kader-kader baru dalam bermain musik atau berteater.